Salam sejahtera bagi seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Manado, bahkan bagi jemaat Tuhan yang lain yang berkesempatan mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibait Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Segala puji dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan kita yang telah mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk kembali memperingati kematian Tuhan Yesus melalui perayaan ibadah Jumat Agung yang kita laksanakan hari ini. Walaupun secara berjemaat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus demi menghindari penyebaran coronavirus. Namun kita percaya bahwa melalui media elektronik ini kita dapat dipersekutukan dengan jemaat Tuhan yang lain untuk menyembah Tuhan dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat Agung. Karena itu kami berharap seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Manado dapat mengikuti panduan ibadah melalui video ini. Kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk melaksanakan ibadah dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam ibadah hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita memuji Tuhan dalam satu pujian. Selidiklah akan aku ya Allah. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu ku
Mari kita tabiskan ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan memperingati hari kematian Tuhan Yesus adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua dalam ibadah pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari kemenangan iman 190. Bila tampak darahnya. Kemenangan iman 190, kita janjikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena salibnya muhalisku. Karena salibnya muhalisku, nak yang berdosa diampuni. Darah perciklah tebusanmu, kau tak binasa ku lalui. Bila dapatlah bekas darahnya, bila dapatlah darahnya, engkau ku lalui. Ayat yang kedua. Hai yang berdosa najis keji, sambut janjian ya Yesus beri. Kau dibasuhnya hingga bersih, kau tak binasa ku lalui. Bila dampaklah bekas darahnya, bila dampaklah darahnya, engkau ku lalui. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Kabid Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita kembali memuji Tuhan dari satu pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia serahkan anaknya, Kasih Allah mau berkorban. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta alam semesta ini, Tuhan pemilik dari semua yang ada, termasuk pemilik dari kehidupan kami umat manusia. Engkaulah yang berkuasa di alam semesta ini. Sebab itu ya Tuhan, segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan patut dipersembahkan kepadamu selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu pada hari ini, di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu kembali merenungkan kasih-Mu bagi umat manusia, di mana Engkau telah merelakan putra-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menderita, bahkan mati di atas kayu salib, demi menyelamatkan kami umat manusia dari hukuman yang kekal sebagai akibat dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Ya Tuhan, walaupun secara berjemaat kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam memperingati kematian Tuhan kami Yesus Kristus melalui ibadah Jumat Agung, seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu. Ibadah Jumat Agung kali ini ya Tuhan, kami laksanakan masing-masing di tempat kediaman kami. Mungkin sebagian dari kami jemaat Tuhan merasa tidak terbiasa dengan cara ibadah seperti ini. Ya Tuhan, namun kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam mengizinkan terjadinya kondisi seperti ini. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon mampukanlah kami setiap jemaat-Mu untuk terus bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah di tempat kediaman kami masing-masing. Secara khusus kami mohon mampukanlah kami umat-Mu dalam melaksanakan ibadah Jumat Agung di kediaman kami pada hari ini. Walaupun kami hanya mengikuti panduan melalui media elektronik yang telah dikemas melalui mimbar pelayanan Gereja Kibait Jemaat Manado. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah media yang kami gunakan ini sebagai sarana untuk mempersatukan kami jemaat-Mu dalam melaksanakan ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya dalam ibadah hari ini, ibadah Jumat Agung, kami umat Tuhan dimampukan untuk kembali merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib sebagai wujud kasih Tuhan bagi kami umat manusia. Biarlah melalui perenungan ini ya Tuhan, kami terus diajarkan untuk setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan, melalui kesempatan ini, kami mohon kiranya Engkau terus menuntun seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Manado dimanapun mereka berada. Sekiranya ada di antara mereka yang sakit, ya Tuhan kami mohon jamalah mereka oleh bilur-bilur-Mu, sembuhkanlah mereka. Sekiranya ada di antara mereka yang imannya lemah, ya Allah Roh Kudus, jamah hati mereka, kuatkan iman mereka kembali,
agar mereka tidak binasa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mohon perlindungan-Mu bagi seluruh umat-Mu. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya, termasuk bahaya virus COVID-19. Berikanlah kami daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan setiap virus yang masuk dalam tubuh kami. Dan berikanlah kami hikmat untuk menjaga diri, serta memelihara kesehatan kami. Kami berdoa untuk para dokter, para mantri, para suster, para tangan-tangan medis yang sedang bekerja keras dalam menangani pasien-pasien yang sedang terpapar virus corona. Ya Tuhan, berkati mereka, berikan perlindungan, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga di dalam merawat pasien, mereka juga tidak tertular dengan virus ini. Kami berdoa, ya Tuhan, mendoakan pemerintah kami, baik di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga pemerintah di tingkat provinsi, pemerintah yang ada di tingkat kabupaten kota, termasuk pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan pemerintah yang ada di Kota Manado, serta pemerintah di setiap kabupaten, di setiap kota, di mana jemaat Tuhan berada. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di negeri kami ini. Secara khusus hikmat dalam menangani penyebaran virus corona, sehingga melalui upaya mereka yang didukung oleh seluruh warga masyarakat, maka penyebaran virus akan terhenti, akan berlalu dari negeri kami ini, bahkan akan berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan Allah kami mohon, sempurnakanlah doa kami ini, ampunkanlah setiap dosa kami, dengarkan doa kami ini, sebab kami datang berdoa, memohon kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita puji Tuhan. Kurindu sabdamu, kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Ku menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Roh-Mu berserah. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu.
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dalam suasana kami merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus lewat ibadah Jumat Agung hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menguasai hidup kami, baik pikiran maupun hati kami, agar firman kebenaran-Mu hari ini menjadi bahagian hidup kami, yang akan menuntun kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan, yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 54. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan renungkan di bawah satu tema: salib menjadi pengharapan bagi orang percaya. Salib menjadi pengharapan bagi orang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, di saat kita sedang merayakan Jumat Agung, sesungguhnya kita sedang diingatkan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di saat kita sedang merenungkan hal itu, sesungguhnya di satu sisi kita merasa sedih. Bahkan kita bisa mencucurkan air mata kita saat kita membayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dipukul, diludahi, dimakotai dengan duri, disuruh untuk memikul salibnya, dipakukan di atas kayu salib, ditombak sampai ia mati. Betapa menyedihkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sisi yang lain, kita patut bersyukur, bahkan bersuka cita, karena Tuhan Yesus rela menderita, bahkan rela mati di atas kayu salib.
Karena dengan kematiannya di kayu salib membawa pengharapan bagi umat manusia, terutama bagi orang percaya. Lalu apakah salib itu? Sesungguhnya salib sudah tidak lagi asing bagi kita. Sudah banyak kita melihat gambar-gambar tentang salib. Bahwa salib adalah suatu balok yang melintangi balok yang lain. Atau dua balok yang dibuat bersilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada zaman Tuhan Yesus, pemerintah Romawi menjadikan salib sebagai alat untuk menyiksa. Sebagai tempat untuk menghukum. Sebagai tempat untuk mengeksekusi mati seorang penjahat. Seperti penyamun, perampok. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ia ditemani dua orang penyamun, dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Salib juga diperuntukkan bagi mereka yang tidak mau taat pada peraturan pemerintah Romawi, terutama dalam hal pajak. Lalu muncul pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus adalah salah seorang penjahat sehingga ia disalibkan? Bapak, Ibu, sejarah dan catatan Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang penjahat. Dan tidak pernah memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan sebuah kejahatan. Justru sebaliknya, Alkitab menceritakan perbuatan Tuhan Yesus sebagai seorang yang penuh belas kasihan. Ia memberikan pertolongan bagi orang-orang lemah. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memenuhi kebutuhan orang-orang yang berkekurangan. Seperti pada waktu terjadi pesta di Kana. Ia memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Ia menyelamatkan mereka yang sedang terancam bahaya. Itu semua perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Di samping itu, Matius mencatat tentang karakter Yesus. Menyebut bahwa Yesus adalah seorang yang lemah lembut. Ia adalah seorang yang rendah hati. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29. Selain dari seorang yang lemah lembut dan seorang yang rendah hati, Yesus juga adalah seorang yang maha pengampun. Itulah sebabnya tidak heran saat ia sudah disalibkan, masih meminta kepada Bapaknya untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang sedang menganiayanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dengan belajar dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan di setiap hari, seperti yang dicatatkan oleh Alkitab, dan belajar dari karakter Yesus, bahwa dia adalah seorang yang lemah lembut, dia adalah seorang yang rendah hati, dan dia adalah seorang yang maha pengampun, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus bukan seorang penjahat, tetapi dia adalah seorang yang baik, yang tidak patut untuk disiksa, tidak patut untuk dihukum, dan tidak patut untuk dieksekusi mati di kayu salib. Lalu muncul pertanyaan yang kedua. Apakah Tuhan Yesus adalah seorang yang tidak taat pada peraturan pemerintah sehingga dia disalibkan? Jemaat yang saya kasihi, Injil Lukas mencatat tentang penjelasan Tuhan Yesus kepada suruhan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang datang bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus memberi jawaban yang sangat cerdas dan tulus, bahwa sebagai warga masyarakat yang baik, kita perlu memberikan kepada kaisar apa yang wajib kita berikan kepada kaisar. Dalam hal ini adalah pajak.
Dan sebagai umat Allah yang baik, perlu memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Dari jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang patuh pada pemerintah. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyalibkan Yesus. Kalau demikian, mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Padahal dia bukan seorang penjahat, dia bukan seorang yang tidak taat pada pemerintah. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, disinilah sebenarnya inti dari perenungan kita hari ini. Bahwa mengapa Tuhan Yesus disalibkan padahal dia bukan seorang penjahat. Dia bukan seorang yang tidak taat pada pemerintah. Tetapi mengapa disalibkan? Jawabannya adalah dia disalibkan karena dia menanggung kejahatan kita. Dia menanggung ketidaktaatan kita. Dia menanggung dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, pada jam 12 sampai jam 3 sore terjadi kegelapan. Menggambarkan bahwa dosa manusia, kejahatan manusia telah ditumpahkan kepada Yesus. Sehingga Allah begitu menjauh. Akhirnya Yesus berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya kitalah yang jahat, kitalah yang tidak taat, kitalah yang berdosa, yang pantas untuk dihukum. Dan Tuhan tahu betapa beratnya hukuman yang akan ditimpakan kepada umat manusia. Sebab hukuman yang akan ditimpakan kepada manusia bersifat kekal. Itulah sebabnya dalam ketaatannya kepada Bapa dan dalam kerendahan hatinya, Tuhan Yesus mengambil alih hukuman itu, menggantikan kita. Dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Itu sebabnya salib adalah sebuah pengharapan bagi kita. Salib adalah pengharapan bagi kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, karena salib terjadilah perdamaian antara Allah dan manusia. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 5 berkata, sebab jika kita ketika kita masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Manusia yang sudah rusak karena dosa menjadi seteru Allah. Kini telah diperdamaikan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga manusia yang telah diperdamaikan itu tidak lagi menjadi seteru Allah, tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan sudah menjadi ciptaan baru dan disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan status baru yang kita miliki sebagai anggota keluarga Allah, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hadir di dunia ini untuk menampilkan karakter anak-anak kerajaan Allah, untuk membawa shalom bagi dunia ini. Yang kedua, salib membawa pengharapan. Karena salib, maka manusia memperoleh pengampunan. Pada zaman perjanjian lama, umat Tuhan ketika mereka berdosa, maka mereka harus mempersembahkan korban, yaitu korban penghapus dosa. Imamat 4 ayat 1-35. Karena ketika umat tetap dalam dosa, maka Tuhan akan menghukum mereka. Bisa berupa hukuman fisik yang langsung terjadi dan dialami oleh umat yang melakukan dosa. Tetapi juga akan ada hukuman akhirat yang sedang menanti.
Itulah sebabnya korban penghapus dosa sangat penting bagi umat Tuhan pada zaman PL. Karena korban penghapus dosa adalah cara untuk meminta pengampunan kepada Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, korban penghapus dosa dalam perjanjian lama merupakan bayang-bayang dari pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai domba Allah yang disembelih menghapus dosa manusia di atas kayu salib. Korban penghapus dosa bagi umat Tuhan, bagi orang Israel, dilakukan secara terus-menerus. Karena korban itu tidak cukup untuk menutupi kesalahan mereka, sementara mereka masih terus-menerus berbuat dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia mau mengorbankan dirinya, sehingga korban penghapus dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah korban dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Melalui pengorbanan di atas kayu salib sebagai anak domba Allah, maka setiap dosa yang kita akui diampuni dan dihapuskan oleh Allah. Kita sudah bebas, kita sudah diampuni. Maka tugas kita sekarang adalah terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Yang ketiga, salib membawa pengharapan. Karena salib manusia memperoleh keselamatan yang kekal. Kitab Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak dapat dipungkiri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa dosa mengakibatkan maut. Dosa mengakibatkan murka Allah dan dosa mengakibatkan hukuman yang kekal. Tetapi kasih karunia Allah lewat salib Kristus ada jaminan bagi umat Tuhan yang menyambut anugerah keselamatan itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di hari Jumat Agung ini, saya mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Mungkin kita belum diperdamaikan dengan Allah. Mungkin kita masih hidup di dalam dosa. Atau mungkin kita belum memiliki kepastian keselamatan. Ingatlah, Kristus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Tugas kita adalah datang kepada Dia, meletakkan seluruh hidup kita di bawah kaki salibnya. Bapa kita di surga sedang menunggu kita. Karena itu janganlah sia-siakan anugerah yang Tuhan masih berikan bagi kita. Masih ada kesempatan. Sebelum terlambat, mungkin ada sesuatu yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan hari ini. Saya mau katakan kepada kita, bereskanlah di hadapan Dia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok, apa yang akan terjadi pada hari lusa, apa yang akan terjadi pada minggu depan. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, jika hubungan kita dengan Tuhan sudah beres, kita tidak perlu takut. Karena kita sudah punya kepastian keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya bagi kita, atas karya penyelamatannya bagi kita, kita akan memberikan korban syukur kita kepadanya. Sambil kita memberikan korban persembahan syukur kita, kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 244, ada kuasa dalam darahnya. Kemenangan Iman nomor 244, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika kau mau masuk kebebasan. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang baik Engkau karuniakan bagi kami, di mana kami memuliakan Tuhan lewat penyembahan kami. Kami juga mendengar firman Allah yang akan menguatkan kami, yang akan mendorong kami lebih mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Juga ada kesempatan di mana kami mengembalikan berkat Tuhan lewat persembahan syukur kami pada hari ini. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, untuk dapat digunakan di dalam ladang pelayanan Tuhan. Setiap kami yang telah memberi, Tuhan Engkau berkati dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan akan menuntun kami untuk terus berkarya di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkenan menerima persembahan kami pada hari ini. Dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan memohon semuanya ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Namun sebelumnya, kita angkat pujian. Terlalu besar kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Pengorbanan yang Kau berikan bagi terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Pengorbanan yang Kau berikan bagi luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Untuk menebus hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Jumat Agung yang kita laksanakan pada hari ini. Diucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam mengikuti ibadah di tempat kita masing-masing.
Atas nama Gembala dan seluruh majelis gereja Kibaik Jemaat Manado, mengucapkan selamat memperingati hari raya kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.